pesertanya tidak hanya mendengarkan kita saja di dalam kelas, jadi diajak berinteraksi, kemudian mempraktekkan role play dan lain sebagainya supaya apa yang dipraktekkan itu akan diingat. Jadi memang ingatan manusia itu akan lebih lama apabila mempraktekkan langsung apa yang sedang dipelajari. Baik Bapak Ibu, di kesempatan siang hari ini senang sekali saya dan teman-teman lecture di sini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu instruktur associate semua yang akan mensupport kami di Learning and Development dalam program pengembangan jabatan atau PPJ tahun 2024. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar bersama dengan lecturer. Kali ini di siang ini kita akan belajar bersama Mas Ongki. Mas Ongki, apakah sudah siap? Assalamualaikum. Suara saya jelaskah didengar, teman-teman? Jelas, Mas. Jelas. Jelas ya? Jelas, Mas. Oke. Oh, kurang jelas. Nanti saya pasang mic tambahan. Jelas cukup ya. Oke. Langsung ke saya, Mbak Santi. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih. Teman-teman, kita kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Santi. Di sini meriah ya. Sebentar. Ini ada konfirmasi Indonesia bahasanya. Oke, sip. Oke, saya buka sesi hari kedua ya. Sesi hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kami para lecturer sangat senang sekali ini hari kedua program Enhancement Training for Associates, dan ada 92 total ya, termasuk saya berarti dong ya, yang bergabung di Zoom kita pada siang hari sampai dengan sore hari ini. Nah, teman-teman, kalau kemarin kita lebih banyak sharing dan berdiskusi ya. Kita kemarin lebih banyak berdiskusi. Kemarin oleh Bu Ella, kita berdiskusi tentang apa tantangan, apa hambatan, apa kesulitan, apa kekhawatiran menjadi associate instruktur atau lecturer gitu ya. Secara umum apa yang menjadi hambatan kita atau kekhawatiran kita ketika mengajar atau berpresentasi gitu. Nah, hari ini dan besok ya, kita akan mencoba untuk paling tidak apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu gitu ya. Dan untuk efektifnya nanti Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung raise hand dulu biar notice oleh kami gitu ya bahwa ada yang raise hand. Kemudian langsung open mic aja untuk menyampaikan pertanyaan gitu supaya nanti mudah untuk di spotlight. Itu yang pertama ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kapan aja ya, meskipun nanti kalau ada waktu di belakang kita ada sesi untuk untuk Q&A gitu. Tapi kalau di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan langsung tanya, raise hand dulu baru langsung open mic gitu ya. Yang kedua sama kayak hari-hari sebelumnya dan sama kayak kelas-kelas online yang kita lakukan sebelumnya, Bapak Ibu dan teman-teman. Kami sangat menghargai atau kami lebih menghargai Bapak Ibu yang sambil aktivitas gitu ya, entah itu makan siang telat atau sambil melakukan sesuatu tapi masih tetap on kamera. Ya, daripada Bapak Ibu teman-teman yang menyimak dengan baik gitu ya, dengan sepenuh hati, mata, pikiran, telinga, tetapi kameranya di close. Kenapa? Karena itu membuat energi kita yang ada di kelas online ini nggak sampai. Jadi saya mengundang semuanya mulai detik ini untuk yuk kita semua open kamera gitu supaya energi di kelas kita ini dapat. Nah, ayo silakan. Suaranya hilang. Enggak, Pak, tadi memang bisik-bisik sama belakang. Pak Jeffrey. Oke, nah saya
langsung share screen aja, dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu dan teman-teman, setelah share screen ini saya akan melempar pertanyaan, nanti Bapak Ibu dan teman-teman silakan langsung respon menggunakan open mic. Dan kalau bisa open kamera gitu. Mau disambi sambil makan nasi Padang boleh, sambil nyeduh kopi juga boleh ya. Yang penting kita bikin berenergi kelasnya. Oke. Saya cek ke belakang. Terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, sudah terlihat ya gambar yang tampil ya? Ada gambar apa nih yang tampil? Ibu Ini anak menggendong Mama muda. ibu dan anak. Wanita. Oke. Mahmud. Gambar ini pernah dipakai. Langsung mama muda sih. Iya sih. Ada Ibu anak dan kecil anak. gendong sama ibunya gitu ya. Oke, kebetulan ibunya masih muda gitu. Nah, oke, ini kalau saya lihat sih ya, saya lihat sebaran pesertanya sih sebagian besar pasti udah berkeluarga dan sebagian besar juga udah punya momongan gitu ya. Nah, kita membayangkan ketika kita punya anak yang masih usia segini, ini kelas berapa ya? Ini mungkin PAUD ya, atau kalaupun TK kecil gitu ya. Nah, yuk mari kita ingat-ingat. Ketika kita punya anak, mungkin ya 4 tahun gitu ya, 3, 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah, ketika kita mengajak anak kita yang masih seusia itu, gampang nggak, teman-teman? Ngajak kemana Gampang. aja? Iya Mbak Okta ya, ngajak kondangan mau ya, biarpun jalan kaki ke RT sebelah mau. Tahu Mbak Okta megang kunci motor atau kunci mobil, wah langsung. Nggak usah gitulah. Tahu kalau ibunya pakai kerudung aja sama pegang tas, itu udah semerintil gitu bahasa Jawanya. Apa bahasa Indonesianya semerintil ya? Udah pokoknya kemana-mana ngikutin gitu. Pengen ikut gitu ya. Apalagi diajak, nggak diajak aja pengen diajak, apalagi diajak gitu. Gampang banget. Disuruh juga gampang banget gitu ya. Nah, berikutnya gambarnya. Nah, ada yang punya anak yang udah selevel ini, kelas 10, 11. Sebagian pasti ada ya, tapi kita membayangkan kita punya anak yang udah SMA, kelas 1 atau kelas 2. Punya anak seusia ini, kalau diajak pergi-pergi gimana? Gampang atau enggak? Enggak, Susah. udah males, udah Tapi berontak. susah. Tergantung Biasanya kalau kita tujuannya. ngajak mereka misalkan, yuk yuk Mbak. Ngapain? Nah, betul. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ngapain? Mau kemana? Ya. Iya, sampai jam berapa? Lama nggak? Nanti ke sana ketemu siapa aja? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang mereka cari itu apa, teman-teman? Menarik atau enggak? Menariknya. Ya, menarik atau enggak? Apa lagi? Tidak sesuai Yang dia suka keinginannya. atau enggak? Ya, yang dia suka atau enggak? Apa lagi? Kejelasan. Menguntungkan apa enggak? Nah, kejelasan apa, Mbak Okta? Hadiahnya apa enggak? Kejelasan tujuannya. Kejelasan tujuannya. Alasan buat nggak ikut. Ya, nyari alasan buat nggak ikut. Apa untungnya? Kejelasan apa ya? Apa untungnya kalau Apa ikut? untungnya? Iya, Mbak Ana. Yang mereka cari kan itu kan. Kalau mereka ikut itu what's in it for me-nya. Apa untungnya? Dek, terus nanti pulangnya kita itu kok makan di McD misalkan dia hobi McD gitu. Pasti mau dia karena dia nemu what's in it for me-nya. Nah, begitu juga Bapak Ibu, ini berkaca dari diskusi kemarin ya. Diskusi kemarin kan teman-teman ada kekhawatiran di mana kalau ngajar orang yang lebih pengalaman, orang yang lebih kalau kalau di dalam konteks pekerjaan ya punya masa kerja lebih, punya usia lebih tua gitu ya. Artinya kita akan bertemu dengan audiens ketika mengajar gitu ya, akan ketemu dengan audiens yang semuanya adult learner atau pembelajar orang dewasa. Mereka semua orang dewasa dan ternyata orang dewasa itu punya karakter tertentu. Nah, kita mesti paham karakter mereka supaya kita bisa gimana caranya eh, bermain, berdansa dengan mereka gitu ya. Gimana caranya supaya di kelas itu kita bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, di antara masalah-masalah yang kemarin teman-teman sampaikan di sesi pertama kita akan
bahas, kita akan kuliti di sini di sesi hari kedua ini. Be a great trainer. Ini sebenarnya simpul-simpul penting dari keseluruhan materi training of trainer yang kami selenggarakan, yang mestinya memakan waktu seminggu persis mungkin ya, antara 5 sampai 6 hari gitu. Nah, ini simpul-simpul berdasarkan yang kemarin Bapak Ibu dan teman-teman diskusikan gitu ya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Satrio Adi Sasongko, biasa dipanggil Ongki. Saya adalah lecturer bersama dengan teman-teman, kemarin udah dikenalkan juga oleh Pak Willy ya. Di sini ada Mbak Santi, ada Bu Dr. Ella, ada Pak Deddy Mulyadi, ada Mas Arief Gunawan, ada Mbak Lia Purnamasari, dan ada Pak Ade atau Pak Masrur Razak. Nah, buat teman-teman yang udah pernah lihat, semoga nggak bosen ya. Tapi ini hobi saya, teman-teman. Saya itu orangnya visual banget. Saya hobi gambar, hobi ngelukis, bikin komik, bikin ilustrasi, commission work dari beberapa teman-teman. Ini jajaran BOD manajemen yang sebelum sekarang. Ini Pak Noval waktu 100 hari pandemi itu mengeluarkan 100 hari quotes di masa pandemi. Nah, saya menggambar geser iman etikanya. Nah, kalau ini pasti harusnya ada yang kenal nih. Minimal yang tengah lah, yang kumisan itu, yang dia promosi dari Grogol menjadi Kakanwil. Atau teman-teman lain, ini teman-teman jam sostek semua soalnya. Grogol pada tahun itu. Oke, nah, ini saya skip aja. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama. Nanti paling tidak kita bagi menjadi 3 bahasan, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bahasan pertama adalah tentang karakter adult learner. Bahasan kedua nanti tentang bagaimana, ya kita nanti buka ya. Intinya adalah biasanya apa yang menjadi tujuan kita melakukan presentasi. Nah, biasanya itu ada kesalahan di situ yang berakibat nanti keseluruhan presentasi kita hasilnya nggak sesuai yang diharapkan oleh audiens maupun yang diharapkan oleh kita dan manajemen gitu ya. Nanti kita luruskan lagi seperti apa sih sebenarnya tujuan presentasi itu. Dan terakhir nanti kita bicara tentang prinsip RUSPA dalam pola presentasi untuk mengajar atau menjadi seorang instruktur associate gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, karakter adult learner. Nah, banyak yang di depan laptop, jadi saya rasa bisa. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya akan share link di kolom chat ya. Nanti diklik. Nah, ada syaratnya sih. Syaratnya adalah akun yang aktif, akun Google-nya itu akun corporate ya. Karena akun corporate kita kan nggak bisa diakses dengan mudah oleh Google pribadi. Nah, silahkan diklik, nanti akan membuka, saya akan share screen lagi. Nah, akan membuka seperti ini. Oke, ini namanya Jamboard. Semoga sih kalau nggak semua bisa connect, minimal separuh lah bisa connect. Karena kita total ya, tadi ada sekitar berapa? 105, mungkin nggak bisa 105. Nah, yang bisa connect aja. Silakan teman-teman gunakan di panel sebelah kiri. Ini ada sticky notes. Ya. Nah, seperti ini. Menurut teman-teman, tuliskan karakter pembelajar dewasa itu kayak gimana sih? Gitu. Teman-teman bayangin ngajar orang-orang di unitnya lah, tapi yang udah berusia gitu. Saya mau ngomong tua nggak enak gitu. Ngajar tapi teman-teman kita yang udah berusia gitu. Nah, karakter mereka tuh gimana sih coba? Yuk, kritis apalagi yuk. Nggak suka diatur, hai, tes. Hai sama tes saya hapus ya. Yo, thank you. Kritis, nggak suka diatur apalagi. Sibuk. Sibuk pasti dengan pekerjaan dong. Ngantuk, nggak punya waktu. Sulit berubah, nice, thank you. Apalagi berwibawa, nggak fokus, resisten, apalagi santai, multitasking, suka bantah. Suka bantah maksudnya gimana nih? Suka membantah. Coba yang mengetik suka membantah. Ini depannya R nih.
Gimana gimana? Suka membantah Ya, gimana? Coba. sering compare atau membanding-bandingkan dengan pengalaman. Terus Oke, karena dia punya biasanya pengalaman gini, kan. dulu gini, kok sekarang gini. Nah, kalau zaman saya dulu, gitu Nah, ya. gitulah, Ya, gitulah ya. Mas Andri. Kalau zaman saya dulu gitu ya, kurang update ya, Hmm. terutama dalam teknologi gitu ya, apalagi maunya yang singkat. Nah, maunya yang singkat nih, yang mengetik maunya yang singkat. Apa yang dimaksud dengan maunya yang singkat? Apa maksudnya? Maunya yang singkat berarti pemahamannya yang singkat. Jadi maksudnya langsung Mas Rustanto. Apa, Mas? langsung tujuh poin aja gitu. Jadi langsung Langsung ke pada poin key-nya pentingnya gitu gitu. ya. Iya, Ah, langsung ke sebenarnya yang key-nya. dia cari itu apa, Mas? Kenapa dia meminta langsung pada poinnya? Yang dia cari apa sih sebenarnya? Yang dia cari adalah kesimpulannya, Mas. Maksudnya dari yang diajar tuh kesimpulannya sih apa sih gitu. Kenapa dia Tujuan. pengen langsung ke kesimpulannya, Mas Rustanto? Karena ada yang mau dicapai. Hmm. Kalau dia pengen langsung berarti kan dia kan buru-buru ya, benar nggak? Dia tuh pengen Betul. buru-buru, pengen cepat. Artinya ya dia mungkin masih fokus dengan pekerjaan gitu ya. Dia pengen langsung terhadap ini kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Padahal kita merasa penting bahwa fundamentalnya itu juga harus diketahui gitu ya, Mas Rusanto ya. Tapi mereka pengen cepet-cepet tadi misalnya apa tadi? Eh, Fokus merasa udah tahu semuanya tadi ya. Multitasking, jadi harus mengerjakan ini, tapi kita juga harus belajar gitu kan. Oke. Punya informasi dan pengalaman. Ada lagi yang belum ke capture di sini? Nggak mau diganggu itu maksudnya apa? Nggak mau diganggu. Apa yang dimaksud nggak mau diganggu? Oke, yuk yang mengetik nggak mau diganggu. Apa maksudnya nggak mau diganggu? Atau dari sisi pemikirannya kah? Kalau pemikirannya begini ya begini gitu. Kurang tertarik ya, ini mirip ya. Kurang tertarik pada hal baru dengan ini. Gitu. Dulu saya ngerjain ini nyatanya beres gitu ya Mas Rustan. Job oriented. Ya ini syukur ya teman-teman masih ingat ini karena ini kita merecall lagi apa yang sudah kita pelajari di tahun 2023 ya di Training of Trainers juga. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Makasih teman-teman yang udah ngisi di Jamboard. Oke, sekarang boleh Jamboardnya ditutup dulu. Kita kembali ke demo lagi. Kita akan lihat. Nah, paling tidak teman-teman dari studi yang dilakukan oleh Sarel Sentra Inspira, ini kami dapat datanya di tahun 2018. Paling tidak ini dia karakter dari adult learner secara umum, ya. Simpul-simpulnya ini satu, penuh informasi dan penuh pengalaman. Yang kedua, nggak suka diatur tadi ya, tertulis nih tadi. Sulit berubah tadi itu. Meskipun udah ada informasi yang baru, dia nggak mau gitu. Karena dulu saya jalaninnya begini, nyatanya juga berhasil gitu. Kemudian pengen buru-buru tadi karena orientasinya ke pekerjaan. Dan karena pengalamannya, dia pengen instruksi yang kita berikan itu semuanya harus berkualitas. Sampai sini sepakat dulu ya. Sepakat ya, kalau ini karakter mereka. Nah, sekarang tiap-tiap simpul ini cara mengatasinya gimana? Gimana cara memberikan respon untuk audiens, adult learner yang dia penuh informasi? Gimana caranya mengatasi mereka yang nggak suka diatur? Ya, kita bikin romantis deh, Mak. Sekarang kita open mic ya. Sekarang open mic. Bentar. Silakan open mic. Kita ke simpul yang pertama dulu. Gimana cara kita merespon audiens yang penuh informasi dan pengalaman? Nah, kita ke sini dulu. Mas, Kasih dia ngomong. Dengar dulu. Ya, Dengar. didengar dulu. Dengar Dengar. dulu apa yang disampaikan. Ya, pokoknya kita dengar dulu apa yang dia sampaikan, apalagi dikonfirmasi, Mas.
dikonfirmasi dulu. Dikonfirmasi. Maksudnya dikonfirmasi? Diiyain, Mhm. diiyain dulu karena kan pengalaman beliau banyak, menghargai pengalamannya diiyain dulu baru nanti Menghargai, berarti diapresiasi dong ya. diapresiasi. Cara menghargainya dengan kita apresiasi ya. Apresiasi pengalamannya. Apalagi? Apalagi? Pancing dengan pertanyaan, Mas Oki. Dipancing dengan pertanyaan. Pertanyaan. Jadi, ya, kita kasih mereka kesempatan dong untuk sharing karena mereka kaya dengan pengalaman, benar nggak? Iya. Oke, kasih kesempatan untuk sharing. Oke, apalagi? Mungkin gunakan bahasa tuh karena dia penuh informasi dan pengalaman kita agak nggak tahu. Jadi gaya bahasa kita lebih menunduk Pilihan atau lebih bahasanya yang sesuai ya Mbak ya. Oke, nice, thank you. Oke, sekarang kita yang ke sini nih, yang nggak suka diatur. Gimana cara ngeresponnya? Yuk, silakan open mic ya. Yang lain, yang belum. Yang belum respon. Gimana cara ngerespon mereka yang nggak suka diatur? Mendengarkan. Oke, kita dengarkan mereka. Berarti apa tuh? Ya, kalaupun kita mau merespon, jangan sampai terkesan menggurui. Bener nggak? Betul, Jangan Mas. menggurui. Apalagi? Kita dengerin dulu. Gitu. Gimana caranya? Apalagi? Nggak suka diatur nih. Gitu. Misalkan, Bapak Ibu, mari kita semuanya kumpul ke sudut kanan. Ya? Dikasih Kasih tantangan, games. pertanyaan. Dikasih tantangan, dikasih games. Ya. Sampaikan tentang aturan. Sampaikan tentang aturan, thank you. Pak Jeffrey ya? Bapak Ibu, tadi ingat waktu di awal saya menyampaikan ya, yuk kita semua open kamera, itu namanya komitmen di awal. Thank you Pak Jeffrey. Ya, sampaikan komitmen di awal. Apalagi? Apa yang kita sampaikan harus kita kuatkan. Apanya? Alasannya. Alasan atau argumen. Kalau enggak susah banget diatur. Ngapain kita harus ngumpul di pojok gitu ya? Kita kasih tahu argumennya. Gitu. Oke, sekarang kita ke sini. Sulit berubah. Apa yang bisa kita lakukan untuk audiens yang sulit berubah? Dia udah kita kasih informasi nih. Tapi ya percaya juga enggak gitu ya. Melakukannya juga enggak. Mengubah sudut pandangnya juga enggak. Memberikan contoh Beri nyata. tantangan. Memberikan Yes, contoh contoh nyata. Contoh nyata itu berarti apa? fakta. Analogi. Ya, fakta itu berarti bagian dari apa? Bukti, benar nggak? Bukti. Berikan bukti nyata. Oke, apa lagi? Ngasih contoh Mas, Sulit kalau itu berubah. tidak dilakukan dampaknya apa. Jadi Ya, betul. Dampak. Kita bicara dampaknya ya. Fokus ke dampak. Dampak berarti apa? Manfaat ya. iya. Manfaat. Oke, thank you yang udah ngerespon. Mereka banget nih orientasi ke pekerjaan. Pokoknya mereka kalau apapun nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, nggak bisa support pekerjaan mereka, nggak mau dengerin. Gimana caranya? Menyampaikan value dalam mengikuti itu. Yes, thank you. Sampaikan value-nya harus yang gimana? Value dari materi kita harus yang gimana? Yang bermanfaat untuk diri. Korelasi. Thank you Mas Yanes. Ya. Korelasikan materi gitu ya, materi dengan pekerjaan mereka. Nah, nanti ada di prinsip Ruspa. Terakhir, karena mereka ya tadi pengalamannya banyak, kalau di kita masa kerjanya cukup gitu, ingin instruksi berkualitas, apa yang bisa kita lakukan di sini? Instruksi jelas yang diberikan di awal. Yes. Jelas di apanya? Instruksi harus jelas. Jelas dengan apanya? Ya, dasar. Landasannya?
Ya, landasan untuk apa? Untuk mencapai apa? Tujuan. Orientasi Iya, kerjanya itu. iya, orientasinya harus jelas. Hmm. Apalagi? Nah, Step-step ini yang pengerjaan yang Kasih jelas. data kali. ya, ini yang teman-teman biasanya sering ragu-ragu melakukan. Ketika seorang anak atau seusia SMP, SMA gitu ya, mereka punya ingatan yang lebih bagus, sepakat ya di sini ya. Nah, tapi kalau untuk adult learner, mereka itu butuh ini teman-teman, pengulangan. Nah, saya mendorong teman-teman untuk tidak ragu memberikan pengulangan. Misalnya, teman-teman punya materi 4 jam, dibagi menjadi 5 bagian atau 5 bab gitu ya. Nah, teman-teman setiap akhir bab, itu repetisi lagi. Tadi itu udah membahas apa. Nanti masuk ke bab kedua, selesai bab kedua. Bab pertama itu harus diulang lagi. Tadi bab pertama Bapak Ibu kita udah membahas ini dan bab kedua udah membahas ini. Berikutnya bab ketiga kita akan membahas ini. Itu namanya repetisi. Nah, ini teman-teman kita udah temukan gimana caranya ngatasi paling tidak ya karakter adult learner yang tadi penuh informasi dan pengalaman, sulit berubah, nggak suka diatur, orientasi ke pekerjaan, ingin instruksi berkualitas. Nah, ini dia. Ya. Oke. Kemarin ini ditanyakan juga ya, gimana caranya atau teman-teman punya kekhawatiran. Gimana kalau audiens itu lebih pinter, lebih pengalaman? Ini kekhawatirannya. Bisa jadi iya, bisa jadi teman-teman sedang overthinking. Misalnya, teman-teman diminta ngajar, kalau yang levelnya kepala bidang atau penata, diminta ngajar yang audiens, di antara audiensnya itu waka atau asdep atau kepala kantor cabang. Ya, pertama kali pasti muncul overthinking tadi. Aduh, gimana nih gitu. Caranya gimana kalau menurut teman-teman? Kalau ketemu situasi seperti itu, kemarin jadi pertanyaan. Ya, kita diskusi dulu. Nggak ada salah, nggak ada benar. Gimana sih kalau ketemu situasi seperti itu? Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, ayo, open mic aja. Yakin dengan materi yang akan disampaikan. Yakin, oke, thank you Mbak Tila. Harus yakin ya. Pertama kali itu harus yakin, karena kalau nggak yakin berarti kita nggak mempelajari, kita nggak memahami gitu, jadi kita nggak yakin. Yakin dulu, yakin tuh asumsinya berarti kita udah mempelajari, kita udah memahami. Apalagi? Lebih banyak memberikan kesempatan untuk sharing pengalaman. Ya, tadi Relate ya. dengan materi. Ya. Kalau dari sisi kita, ini tadi Pede aja dari sisi dulu. audiens. Ya? Percaya diri bahwa saya lebih menguasai materi daripada audiens. Oh iya, pede ya, Mbak Minaya. Tadi Mas Hairul apa Mas? Potong Mas tadi. Ya, pede. Pede aja dulu. Ya, pede sama. Pede, percaya diri. Nah, teman-teman, sebenarnya ada triknya untuk membangun kepercayaan diri, baik itu untuk diri kita ataupun di depan audiens. Contohnya, yang kemarin belum lama, hari Sabtu, itu kami mengisi acara program peningkatan kapabilitas ARK-ARP. Kalau bicara ARK-ARP, tugas dan tanggung jawab mereka untuk dalam tanda petik menjual program BPJS Ketenagakerjaan itu udah makanan sehari-hari dong gitu ya. Dibandingkan dengan kami yang di pusat, ya tentu lebih piawai, lebih mahir dan lebih menguasai medan teman-teman yang ada di jabatan itu. Tapi kita punya trik untuk memastikan audiens itu bisa. Yang pertama adalah mau membuka diri. Yang kedua, percaya kepada kita. Kan itu yang dibutuhkan seorang presenter kan. Seorang trainer, presenter itu supaya audiens menaruh trust ke kita. Nah, yang pertama teman-teman yang bisa kita lakukan, kita bisa buat komitmen di awal. Tapi komitmennya ada di saat opening. Ya, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan interaktif, teman-teman bisa kasih storytelling tentang cerita atau pertanyaan, teman-teman tahu ini ya, mengosongkan gelas, mengosongkan ember gitu ya.
Teman-teman bisa pakai gambar sebuah sumur gitu ya. Kemudian sumur itu ada embernya. Gimana caranya mengambil air dari dalam sebuah sumur gitu ya. Ya, embernya dimasukin kemudian ditarik. Nah, syaratnya embernya harus kosong dulu. Kalau embernya nggak kosong, kita nggak akan bisa ngambil air dari dalam sumur. Itu tuh storytelling menggunakan analogi. Demikian halnya seperti kita, hari ini kita belajar tentang sesuatu topik. Nah, saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk, yuk mari kita sama-sama mengosongkan ember kita gitu ya, untuk mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru, update, dan seterusnya. Itu teknik yang paling praktikal yang bisa teman-teman lakukan yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menampilkan, menayangkan, kemudian menyampaikan, baik itu kredensial, pelatihan, atau sertifikasi yang teman-teman miliki. Kenapa? Karena itu bisa menambah otoritas kita. Kita punya kredensial, pernah ikut pelatihan, pernah ikut sertifikasi yang sesuai dengan topik. Nah, itu akan menambah trust dari audiens ke kita. 2 kita dapat ya. Tadi yang pertama apa, teman-teman? Storytelling perumpamaan analogi. Ya, buat komitmen atau buat cerita atau buat opening di awal yang mengajak mempersuasi audiens untuk yuk kita kosongkan gelas gitu. Yang kedua, kalau teman-teman punya kredensial, pernah mengikuti pelatihan, pernah atau punya atau sedang memegang license sertifikasi, nah, tampilkan dan sampaikan itu. Yang ketiga, teman-teman juga bisa menampilkan dan menyampaikan bahwa untuk mendeliver materi ini, untuk membuat materi ini, teman-teman menggunakan banyak daftar pustaka. Bisa dari buku dengan judul ABCD, bisa dari artikel, bisa dari video pembelajaran, dan seterusnya. Tampilkan itu, daftar pustaka. Mungkin teman-teman jarang-jarang ya. Saya juga nggak terlalu sering menampilkan daftar pustaka, tapi saya akan cek yang hari Sabtu kemarin ya. Hari Sabtu itu kemarin pesertanya ARKARP. Salah satu materinya adalah ini, membuat customer value proposition. Terlihat ya? Oke, terlihat. Seingat saya kemarin menampilkan, nah ini contohnya. Ini contoh teman-teman referensi atau daftar pustaka. Gitu ya. Jadi kalau kita merasa nggak punya otoritas, kita ambil otoritas bisa dari buku, bisa dari pelatihan, bisa dari sertifikasi. Itu akan menambah trust dari audiens kepada kita. Selain membuat kita juga lebih percaya diri. Oke, jadi yang pertama tadi buat kesepakatan atau persuasi di awal dengan storytelling, kosongkan gelas dan sejenisnya ya. Kosongkan gelas, kosongkan ember dan sejenisnya. Yang kedua tadi apa? Menampilkan kredensial atau pelatihan, Ya, sertifikasi. sertifikasi. Yang ketiga ini daftar pustaka. Kemudian yang terakhir tadi, kita udah tahu kuncinya cara mengajar orang dewasa. Nah, jadi paling tidak itu yang bisa kita lakukan teman-teman untuk menambah kepercayaan diri kita. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan. 1, punya kredensial, tampilin. Satu ini dulu ya, buat kesepakatan di awal bahwa kita belajar bersama, saya mengajak kita semua mengosongkan ember, mengosongkan gelas, apapun itu ya teman-teman bisa cari storytelling. Misalnya kisah sebuah pohon tua gitu. Saya pernah dapat storytelling ini dari yang ngarang buku I Love Monday itu siapa? Yang pakai kacamata kurus itu. Dia punya opening itu, dia menyampaikan storytelling kisah sebuah pohon tua yang dia udah hidup selama ratusan tahun mengakar di situ, kemudian tiba-tiba di dekat kaki-kakinya, di dekat akarnya itu tumbuh tunas-tunas baru, yang tunas-tunas ya Pak Arfan Pradiansyah ya.
yang menulis buku I Love Monday. Tiba-tiba di dekat akar-akarnya, kaki-kakinya itu tumbuh tunas-tunas baru yang dia cepat sekali bertumbuh, dia beradaptasi dengan baik di lingkungannya, dia bisa menyerap saripati tanah di situ dengan lebih baik, daunnya lebih hijau dan seterusnya. Awalnya dia merasa saya orang yang atau saya pohon yang lebih tua di sini gitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia menyadari bahwa dia juga perlu belajar dari tunas-tunas muda itu dan seterusnya. Teman-teman bisa kemas itu menjadi sebuah opening untuk mengajak audiens tadi mengosongkan gelas, mengosongkan air. Tampilkan kredensial, tampilkan daftar pustaka. Kemudian terakhir kita udah punya teknik tadi, cara mengajar, merespon pembelajaran khusus untuk orang dewasa. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baru saya minta bertanya. Mas, siapakah? Farid ya? Bar, Pak. Ya. Nama belakang dipanggilnya. Oh, Mas Akbar. Silakan, Mas Akbar. Siap. Pak, ini mohon maaf kalau agak sedikit di luar konteks. Cuman analogi sertifikasi dan daftar pustaka saya rasa memang mantap lah begitu, Pak. Cuman saya ngelihatnya ada sisi yang menarik bahwasannya yang dirasakan tadi kayak kekhawatiran yang di pesertanya lebih pintar dan lain-lain itu sudah memenuhi unsur yang dirasakan juga oleh pemateri. Jadi saya ingat materinya ini, Pak, mohon maaf, materi stand up komedian begitu, Pak, tentang dimulai dari yang paling dekat, yang paling jujur, dan yang diresahkan begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya terlepas dari analogi, sertifikasi, dan daftar pustaka, apa yang dirasakan tadi dijadikan joke sebagai pembuka, Pak? Jadi sekedar butuh pendapat saja. Jadi kalau misalnya sebagai pembuka, apa yang dirasakan, kita jujur merasa bahwasanya yang diajak bicara ini lebih pintar, lebih banyak pengetahuannya, tapi itu dijadikan materi jokes untuk mencairkan suasana begitu, Pak. Pendapat Bapak seperti apa terkait hal tersebut? Oh, gitu. Contohnya, contoh realnya, misalkan dengan kalimat langsung. Oke, jadi kan Pak, misal Mas pesertanya Akbar, tadi AR presenternya. nih. Ya, Pesertanya AR, anggap saya di AR juga sih, Pak. Di kepesertaan Oke. juga. Cuman maksudnya asumsikan kalau misalnya saya tidak mengetahui sama sekali tentang kepesertaan. Ya udah tinggal saya sampaikan bahwasanya ya teman-teman ini kan pasti lebih paham, kayak mungkin lebih lama di kepesertaan. Ya. Apalagi saya ini mau ngajar soal kepesertaan, saya yakin teman-teman lebih ahli. Jadi kita sampaikan jujur begitu kepada peserta, tapi ya udah ini kita sama-sama belajar aja. Kita tunjukkan ini materinya ini gitu. Tapi seperti itu, Caranya Pak. gitu ya. Oke. Bagian mana dari merespon adult learner tadi? Yang disampaikan Mas Akbar tadi. Bagian mana dari ini? Pertama, penuh informasi dan pengalaman. Iya, di bagian yang penuh informasi dan Kita pengalaman. apresiasi pengalamannya tadi ya, Mas Akbar ya. Kita apresiasi. Terus ya kita juga menghindari kesan menggurui gitu dan seterusnya. Ketika simpul-simpul ini, Mas Akbar dan teman-teman, kita udah pegang, kita jadi lebih firm untuk mengajar siapapun itu. Saya punya pengalaman, teman-teman, pernah mengajar strategic thinking dan problem solving decision making untuk level ALDP, yang pesertanya adalah ASDEP, Waka, dan Kepala Kantor Cabang. Nah, ketika ini semua diterapkan, ya alhamdulillah, semuanya bisa menerima dari awal sampai akhir, bisa mengikuti, dan responnya juga positif. Gitu. Jadi, teman-teman nggak perlu ragu, simpul-simpul ini maknai, kuasai, kemudian tadi sampaikan kayak Mas Akbar tadi ya, apresiasi, hindari kesan menggurui, pilihan kata, pilihan bahasanya sesuaikan gitu ya. Levelnya biasanya usianya juga mengikuti ya, teman-teman kita di jabatan yang semakin tinggi biasanya usianya juga mengikuti di atas kita gitu. Thank you Mas Akbar. Yang lain ada? Cukup ya, kita lanjutkan dulu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dulu. Ini sampai. Nah, sekarang ini juga saya minta direspon dengan kali ini dengan kolom chat deh.
Ya, direspon dengan ditulis di kolom chat. Teman-teman, ketika tahu suatu ketika teman-teman diminta untuk presentasi, apapun itu untuk presentasi, entah itu mengajar atau sosialisasi atau menyampaikan sesuatu informasi kepada audiens, itu apa sih tujuan teman-teman melakukan presentasi? Ya, bisa sosialisasi, bisa sharing, bisa presentasi, bisa ya tadi menyampaikan informasi dalam sebuah public speaking. Yuk, silakan direspon di kolom chat. Ketik yang jadi tujuan teman-teman itu apa? Yo, ayo ketik, 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 ketik. Nggak ada salah, nggak ada benar. Agar paham, apalagi tersampaikan pesannya. Thank you, Mas Julian. Nah, Mas Julian peserta hari Sabtu kemarin ya, Mas, ARKRP ya. Menyampaikan pesan ilmu, sharing, mempengaruhi orang lain, transfer knowledge. Setidaknya ada materi yang nyantol di otak pesertanya gitu. Bermanfaat. Ya, sharing, tambah teman. Thank you. Mas Abid apa nih? Ada yang mereka bisa bawa pulang. Ya, paling tidak ada yang bisa dibawa pulang gitu ya. Ada pemahaman, ada ide. Ya, mengajak audiens untuk percaya dan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Menyampaikan persepsi, oke. Ya, tentang suatu topik. Oke, mendapat atensi. Nah, mendapat atensi dan materi tersampaikan. Oke, materi tersampaikannya. Berbagi ilmu bisa diimplementasikan. Oke. Meningkatkan pemahaman kepada para pendengar. Oke, thank you. Ini saya perlu kasih apresiasi nih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, artinya teman-teman, fokus kita di sini udah benar. Kita biasanya sering salah dalam menetapkan tujuan. Nah, akibat dari salah kita menetapkan tujuan untuk apa kita melakukan presentasi, ya pada akhirnya di sepanjang durasi kita presentasi, bisa jadi kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh audiens dan yang kita inginkan. Pernah nggak teman-teman, kalau sekarang udah seperti ini, pernah nggak dulu punya pemikiran begini, waduh disuruh presentasi. Nah, tujuan presentasi kita biasanya nih, karena saking bingungnya, gimana caranya yang penting 1 jam itu kita cepat selesai. Pernah nggak ada di situasi itu? Pernah ya? Jujur-jujuran. Kita dapat durasi 2 jam, waduh presentasi 2 jam, gimana nih? Begitu udah 2 jam selesai, alhamdulillah selesai presentasinya. Kita kehilangan orientasi yang teman-teman tulis ini. Audiens paham nggak? Audiens bisa 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 ya bisa masuk nggak ke otak mereka apa yang kita sampaikan gitu ya. Kita dapat atensi nggak? Materinya itu mereka bisa menerima nggak? Kita nggak punya pikiran itu. Yang penting 1 jam 2 jam itu selesai. Nah, mulai sekarang tinggalkan itu, fokus kita tata lagi. Yang paling utama ketika kita melakukan presentasi, baik itu mau ngajar, sosialisasi, sharing, public speaking seperti ini adalah bagaimana audiens paham apa yang kita sampaikan. Nah, paham ini nanti terus kita ikuti ada levelnya, nanti kita akan bahas. Tapi kita tata dulu. Karena begitu fokus kita adalah menyelesaikan, yang penting 1 jam ini saya bisa selesai. Ya udah, yang penting kita next slide, next slide, next slide, next slide. Audiens nggak bakal dapat apa-apa. Tapi ketika fokus kita adalah bagaimana caranya audiens paham, maka kita akan melakukan segala daya upaya. Kita akan menampilkan gambar yang relevan, kita akan menjelaskan dengan repetisi, kita akan mendeliver dengan metode ada role play supaya mereka bisa melakukan gitu ya. Kita akan menyampaikan tutorial dan seterusnya. Contohnya, ini contoh yang paling simpel di kehidupan sehari-hari. Ketika seorang fotografer nih, Bapak Ibu, seorang fotografer, dia punya tujuan membuat hasil foto untuk apa ini, prewedding ya, untuk prewedding dengan gambar seperti ini atau hasil foto seperti ini. Maka dia udah picturing dulu, dia udah membayangkan dulu. Nanti hasilnya akan ada refleksi air di bawahnya, bayangan pasangan ini sedang berciuman gitu ya. Kemudian ada backgroundnya rumput, pohon, kemudian langit yang syahdu gitu ya. Mereka udah punya bayangan itu. Kemudian mereka setting tempat, melakukan segala daya upaya sehingga dapatlah mereka foto ini. Nggak peduli
sesulit apapun upaya mereka. Ya, bahkan sampai delosoran seperti ini. Bahasa Jawanya delosoran ini. Ini analogi bahwa kita pun sebagai seorang presenter, ketika kita sudah menetapkan tujuan, maka kita pasti akan melakukan semua daya upaya, semua resources yang kita miliki, keahlian, semua background yang kita punya gitu ya, kita curahkan supaya audiens paham. Nih, untuk mendapatkan foto seperti ini, kita lihat perjuangan fotografernya gitu. Wah, ini taruhannya nyawa ya, talinya putus selesai. Gitu. Ada lagi? Oh, ada lagi. Nah, ini bagus, menarik gitu ya, tapi kita lihat cara motretnya gitu ya. Sampai digendong-gendong gitu. Atau yang ekstrim ya, demi untuk mendapatkan gambar yang sesuai dengan yang dia inginkan, dia tujukan, dia berani bertaruh nyawa sampai hanya sekitar berapaan? Mungkin 40 sentian lah dari mobil yang sedang ngepak ini. Atau ini ekstrim juga nih. Dia tenggelam nggak apa-apa, yang penting kameranya masih di atas air dan bisa dipakai untuk motret. Ini dia pakai apa baju buat menyamarkan diri biar burungnya nggak takut gitu. Dan kita bayangkan berapa lama dia diem di situ supaya burung itu nggak takut dan mau berani untuk bertengger di depannya. Nah, ini gambaran Bapak Ibu, ketika kita udah benar dalam menetapkan tujuan pembelajaran, maka kita bisa meyakini mulai dari proses sampai delivery dan selesai itu akan lebih fokus, akan lebih sesuai dengan harapan, akan lebih ada yang dibawa pulang oleh audiens tadi gitu ya. Oke. Nah, ini saya mengulang analogi yang kemarin udah dibahas oleh teman-teman ya. Tapi kali ini yang kita bahas adalah tentang tujuan. Ya, kemarin udah kita diskusikan. Kalau kita pengen masak, terutama ibu-ibu ini ya, misalkan Mbak Tila mau masak sayur asem gitu. Itu yang pertama kali ada di pikiran kita apa? Terutama ibu-ibu mau masak sayur asem. Yang kepikir pertama kali. Ada gasangan, Bahan-bahannya bahan dulu. bakunya, Oke, sebelum bahan-bahannya, Mbak Ica apa Mbak Ica? gasnya. Pengen masak sayur asem. Yang pertama kali Niatnya kepikir apa? dulu, Mas Ongki. Apanya? Niatnya. Kita Bayangin luruskan sayur niat nama asemnya itu dulu. gitu ya. Oke, kalau udah niat deh. Setelah niat pengen bikin sayur asem. Yang Membayangin kepikir sayur apa? asemnya dulu. Yes, bayangan sayur asemnya dulu. Ya ini kemarin gitu kan, bayangannya dulu. Oh, sayur asem ini nanti ada labu siemnya, ada kacang panjang, ada potongan cabai, mungkin ada Melinjo. kacang tanahnya, melinjo, ada potongan jagung. Nanti kelengkapannya mungkin ada sambal, tempe, dan lain-lain gitu ya. Kayak ginilah. Itu kita bayangkan dulu, bener nggak? Kita tuh pengen nanti begitu. Nah, setelah itu barulah gitu ya. Coba kita. Niat itu tadi ya. Niat itu kita pengen masak sayur asem biar keluarga nggak jajan ya. Karena lapar pengen masak. Karena ya biar suami makin sayang gitu ya masakin suami. Persiapan makan malam. Tujuannya itu udah kebayang dulu. Sayur asemnya nanti begini. Maka kita perlu siapkan tahapan-tahapan untuk menuju ke sayur asem yang udah jadi. Nah, tadi apa aja tadi udah disebutin? Yang pertama apa dulu tadi? Tahapannya mulai dari niat Niat. membayangkan. Terus apa dulu? Menyiapkan bahan. Ya, ya beli dulu kalau nggak ada ya beli bahan-bahan. Oke, apa lagi? Setelah itu, Yap. ya, Bersihkan Menyiapkan bumbu, Mas. ya berarti bikin bumbu. Apalagi Mas. masak airnya, bener. Masak airnya. Habis itu, Potong-potong sayurnya. ya potong-potong deh, potong-potong sayurnya atau bahan-bahannya. Habis itu dimasukin deh ya, semua ya, dimasuk, diaduk gitu ya. Kemudian suaminya. Ya, Kalau udah kalau untuk memastikan teman-teman, Dicicipi. kan iya benar harus diicipi, ya, icipin ya untuk memastikan enak apa enggak.
Nah, teman-teman, ini yang namanya tujuan pembelajaran. Sebelah sini. Ini yang namanya sasaran. Jadi untuk menuju ke tujuan pembelajaran, kita itu harus melakukan 1, berikutnya 2, 3, 4, 5, sebanyak apa sehingga kita bisa sampai ke sini. Ini tujuan pembelajaran. Dan yang ini sasarannya. Ini sasaran. Ibarat teman-teman tujuan pembelajaran itu kita berada di atas tangga. Nah, kita punya rumah lantai 2, kita di ujung tangga atas gitu ya. Nah, sasaran pembelajaran itu setiap anak tangga yang kita naiki itulah sasarannya. Untuk menuju ke lantai 2, kita harus naik anak tangga pertama. Setelah anak tangga pertama udah, anak tangga kedua. Demikian seterusnya sampai kita berada di lantai 2. Oke. Ini tadi ya, siapkan bahannya, rebus, tumis, masukkan air, masukkan aduk, dan seterusnya. Terakhir, diicipi. Nah, kalau dalam konteks menyusun sebuah materi pembelajaran, teman-teman, kita tetapkan dulu apa sih yang menjadi kebutuhan kita, gitu ya. Kenapa kita perlu mendeliver sebuah materi ini? Gitu. Karena kita pengen karyawan kita itu bekerjanya lebih gampang, bekerja lebih cepat, bekerja dengan lebih excellent, gitu ya. Terus untuk bisa melakukan pekerjaan tertentu itu, apa yang mereka butuhkan? Sasaran pertama, sasaran kedua, sasaran ketiga, sasaran keempat, dan seterusnya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? 2 menit menuju... kita breaknya jam berapa? 5.15. 2 menit menuju... berarti masih 15 menit. Gak apa-apa ya, kita ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Tujuan, sasaran. Nah, kalau nggak ada yang nanya, saya berarti yang nanya deh. Kalau begitu teman-teman, kita coba simulasi ringan aja deh. Salah satu dari teman-teman. Siapa yang mau coba? Misalkan kita mau menentukan tujuan dan sasaran pembelajaran dari PPJ yang teman-teman mau ambil, terutama yang Associate 2024. Yuk, silakan ya. Siapa aja? Raise hand deh, raise hand. Nah, Associate 2024 silakan raise hand. Kita mau simulasi PPJ ya. Mbak lah ini, Mbak Nurul. Oke, kita ke Mbak Nurul ya. Iya, Mas. Saya sambil share screen dulu ya, Mbak, sebentar. Tadi Boleh. di sini. Terus share screen kosong deh. Coret-coret. Nah, Mbak Nurul panggilannya. Iya, betul. Kemarin materi atau PPJ, materi PPJ-nya yang dituju atau yang disasar Mbak Nurul apa, Mbak? Oke, aplikasi digital, Mas. Aplikasi digital. Misalnya ini PPJ-nya, aplikasi digital. Udah baca atau masih ingat dengan apa yang jadi tujuan dan sasaran yang ada di PPJ, dokumen PPJ? Enggak, kalau enggak kita tetapin ya, kita simulasi aja ya. Oke. Ketika Mbak Nurul menetapkan bahwa teman-teman di BP Jam Sostek ini harus ditingkatkan nih kemampuannya dalam aplikasi digital, keterampilan aplikasi digital. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah kita membayangkan setelah mengikuti sesi, misalkan berapa jam, Mbak Nurul? Sesinya berapa jam? 2 jam. 2 jam misalkan ya. Ya. Ini 0, 1, 2 gitu ya. Setelah mengikuti sesinya Mbak Nurul selama 2 jam ini, itu audiens itu mereka bisa apa? Nah, itu tujuan. Contohnya Mbak, yang ringan-ringan aja, kita simulasi aja. Setelah mengikuti program ini, mereka bisa apa? Bisa apa, tahu apa, terampil apa?
Apa aja, Mbak? Namanya Penggunaan seminar. aplikasi, Mas. Ya, Penggunaan aplikasi. aplikasi apa spesifiknya? Apa ya? Mungkin contoh mudahnya pembuatan Contoh. email ya. Email. Oke, Ya. berarti tujuan itu sejenis ini ya, teman-teman ya. Oke. Meningkatkan gitu, keterampilan peserta dalam misalnya membuat email gitu ya. Ya. Membuat email. Ini tujuan. Nah, untuk menuju ke sini nggak bisa langsung dong. Gitu, bener nggak? Kita Betul. harus bagi-bagi menjadi beberapa tahapan. Misalnya tahap yang pertama dari yang paling gampang dulu. Ingat ya, kita seperti sedang anak tangga nih. Ini nanti anak tangga pertama kita naiki, kedua kita naiki, dan seterusnya. Yang pertama apa dulu, Mbak? Untuk bisa membuat email itu apa yang mereka harus ketahui, kuasai? Apa? Apa tadi? Disiapkan ya username, Mas. Bukan, ya tadi ada suara laki-laki tadi. Tadi Apa tadi? Kalau nggak salah dengar, saya mendengar manfaatnya. Benar, itu bagus banget tuh. Misalkan mereka harus tahu manfaatnya. alasan Mas Irsan ya tadi ya? Manfaatnya manfaatnya bisa membuat email itu apa? Ya ini bagus banget teman-teman. Ini adalah why. Ini alasan kenapa, kalau tadi yang kita bahas, what's in it for me-nya. Nah, ini penting banget nih, gitu. Terus yang kedua apa? Misalkan bisa membuat username tadi ya, Mbak Nurul ya. Iya. Atau membuat akun deh ya. Akun kan ada Akun. username ya. Apa lagi? Setelah akun jadi, bisa apa? Apa? Nurul? Setelah akun jadi. Oh ya. Untuk setelah Ya. akun jadi nih, Mas. Langsung ke tujuan berarti. Setelah akun jadi, ini membuat email kan? Iya. Nah, misalkan mengelola kontak gitu ya, kontak Iya. dalam email. Apa lagi? Terus membuat create new itu apa sih namanya? Create new email ya. Ya, atau membuat email baru. Dan terakhir bisa melakukan pengiriman, mengirim email. Nah, ini yang namanya tahapan. Yang pertama dia tahu manfaatnya, yang kedua dia bisa membuat akun. Dia nggak mungkin bisa ngirim email kalau belum punya akun, benar nggak? Sasaran berikutnya dia bisa mengelola kontak. Dia mungkin mulai dari menyimpan kontak, kontak pertama, kontak kedua, gitu. Kemudian dia mulai bisa membuat body emailnya. Ya, mungkin mulai dari masukin alamat tujuan, masukin subjek, CC, BCC kalau ada, kemudian isinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dia bisa mengirim ini. Ketika semua ini bisa, berarti semua keterampilan karyawan dalam membuat email ini udah oke. Nah, seperti ini teman-teman yang namanya tujuan dan sasaran pembelajaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi yang namanya first thing first atau start from the end of the mind itu bisa kita terapkan di menetapkan tujuan sasaran. Mulai sekarang teman-teman ketika ingin melakukan presentasi, tetapkan dulu durasi 30 menit saya ngomong ini nanti, audiens dapat apa, bisa apa, meningkat dalam hal apanya tetapkan. Nah, untuk bisa menyampai situ, sasarannya apa aja, mulai dari mana, ini selesai bisa ini selesai bisa ini, dan seterusnya sampai bisa meningkat semua keterampilan seperti yang kita tujukan. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau teman-teman masih ingat yang kemarin saya sempat share screen dokumen PPJ, itu kan ada bagian tujuan dan ada bagian sasaran. Nah, teman-teman nanti di PPJ punya rujukan
tujuan dan sasarannya itu semuanya udah ada. Tujuannya ada, sasarannya juga ada. Yang teman-teman lakukan nanti adalah melakukan ya review, adakah yang perlu diupdate? Kalau ada, update. Adakah kedalamannya yang perlu dipertajam? Ya kita pertajam lagi dan seterusnya. Silakan. Tujuan dan sasaran. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Aman sampai sini? Aman ya? Kalau aman, teman-teman tunjukin jempolnya ke kamera. 2 jempolnya langsung. 2 jempol langsung ke kamera. Ayo. Kalau belum nunjukin jempol, kita nggak next. Ya, thank you ya Mbak Nurul ya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Kita udah sampai di sesi tujuan dan sasaran. Mbak Nurul, thank you ya. Udah bersedia untuk membantu simulasi. Kalau buat nurunin tangan gimana caranya? Lower hand ya? Oh, bisa ternyata. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Mas Di sini. Ongki, izin Ya. Mas Ongki, boleh bertanya? Tanya. Silakan. Raise hand Ya, dulu. ada yang biar- ngeganjel sebenarnya. Tadi Oke, mungkin agak geser sedikit duduknya. gimana? Ngeganjel kan, geser sedikit duduknya mungkin. Oh iya, bukan yang itu Mas Ongki. Maksudnya Siapakah ini? Atau raise hand dulu deh, biar mudah di spotlight. Siap. Oh, Fajri. Ya. Nah, Mas Fajri, yuk silakan Mas. Izin Pak Ongki, Mas Ongki. Jadi tadi terkait apa namanya tujuan dan sasaran ya. Kalau biasanya kalau kita lihat di paparan-paparan, misalnya seperti saya kan lagi kuliah nih, perkuliahan, kemudian apa namanya paparan-paparan yang biasa kita lihat itu biasanya kan learning objective yuk. Yes. Learning objective. Nah, learning objective ini biasanya kan terdiri dari beberapa poin tuh. Dan biasanya itu nanti menjadi apa namanya subbab-subbab yang pembahasan di dalam paparannya yang dibawakan oleh si presenter. Nah Yes. itu learning objective itu masuknya ke tujuan atau sasaran, Mas Ongki? Oke, sip. Thank you. Teman-teman kasih tepuk tangan dulu dong pertanyaannya Mas Fajri ya. Learning objective masuk ke mana nih? Apakah ke tujuan atau ke sasaran? Nanti kita juga perlu bicara terminologi ya, karena beda mazhab, beda terminologi, tapi kita coba kupas ini. Berarti saya ke sini lagi. Mas Fajri, saya ke kebiasaan lama dulu ya. Ini kebiasaan lama kita ketika kita tahu kita diminta untuk presentasi tentang sebuah topik tertentu. Ini yang namanya belajar dari kesalahan ya. Kebiasaan lama kita ya. Kita diminta untuk bicara sebuah topik untuk kita presentasikan. Ini cara berpikir kita di masa lalu. Ketika kita tahu satu topik untuk kita presentasikan, biasanya yang kita lakukan apa teman-teman? Yang pertama adalah googling, bener nggak? Apalagi? Baca artikel. Kemudian, adakah buku yang berhubungan? Literatur yang lain? Atau materi sebelumnya? Sering nggak? Lo punya materi tentang topik ini nggak? Gitu. Sering nggak? Sering ya. Materi sebelumnya. Apa Mbak Nila? Kenapa dihapus? Ya, biasanya ini yang kita lakukan. Kemudian entah gimana caranya, gitu ya. Tiba-tiba ini sudah menjadi PowerPoint, benar nggak? Yang kita nggak tahu apa tujuannya, dan di tujuan ini kita nggak tahu bagaimana cara meraihnya atau sasaran-sasarannya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba jadi aja, presentasilah kita. Maka yang terjadi, kita sering ngeblank, alurnya nggak bagus gitu ya, audiens nggak paham karena sangat zigzag, habis bahas ini. Kenapa? Karena bersumber dari sini, bukan bersumber dari tujuan dan sasaran.
Nah, tadi yang ditanyakan Mas Fajri tentang learning objektif, benar ya? Kalau secara umum terminologi yang ada itu learning goals dan learning objective. Ini yang banyak dipakai di mazhab-mazhab yang berbeda ya, Mas Fajri ya. Ada yang pakai dua ini, Mas. Jadi tujuan, ini itu representasi dari tujuan. Ini representasi dari sasaran. Makanya biasanya goals-nya itu satu kalimat, objektifnya ada beberapa. Gitu. Pernah menemukan seperti ini? Nah, ada lagi, Mas. Ini ketinggalan. Ketinggalan. Kita tarik ke sini. Ada lagi mazhab yang dia ada namanya learning purpose. Ini di atasnya nih biasanya. Nah, learning purpose, goals, baru objektif. Ada. Yang benar yang mana? Ya, yang benar ya, yang penting kita pakai dan itu baik gitu. Purpose ini biasanya lebih ke ini, Mas. Lebih ke manajemen. Apa yang menjadi kepentingan manajemen? Adakah strategi? Adakah gap gitu ya? Goals Mas itu Songki. tujuan yang tadi, sasaran itu yang tadi. Ya, silakan. Mas, sorry potong Mas. Mas Songki. Ya, Kalau purpose itu bukan arahnya ke ini ya, alasan, motif. yes, alasan motif. Jadi misalkan manajemen melihat bahwa untuk menuju ke 1001 T itu kok kayak nggak gerak kita gitu. Makanya dia misalkan perintahkan ke learning gitu ya. Cari apa yang jadi gap, kemudian selesaikan dari sisi learning. Mungkin nggak cuma learning ya. Manajemen juga bicara ke semua kakanwil misalnya, ke semua deputi bidang misalkan. Khusus ke learning, dia minta untuk menuju ke sini, kenapa sangat lambat? Cari, ketemu gapnya. Nah, ketemu goals-nya, bicara tujuan. Mencapai tujuan, ada learning objektifnya, harus selesai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu, Mas Irsan. Menjawab ya, Mas Fajri? Menjawab Mas Oki. Oke. Sepertinya 15.14 kita tahan dulu. Kita break 30 menit, berarti kita akan kembali lagi jam 15.45. Oke, sepakat ya? Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan. Kita udah tahu bahwa jangan lagi membuat materi berdasarkan Google gitu ya. Tapi tetapkan dulu audiens setelah mengikuti materi saya, mereka tuh bisa apa, mampu apa, punya keterampilan apa. Baru susun anak tangga dari paling bawah menuju ke tujuan itu. Oke, kita break dulu. Saya tutup sementara sesi pertama sebelum break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi jam 15.45 ya. Oke, silakan Oke. break istirahat, salat bagi yang menjalankan ya.